Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan naskah media video pembelajaran IPS. Yang dimana kami mengambil materi yaitu mengenal lingkungan sosial. Bagian yang pertama itu yaitu opening scan dengan opening scan dengan durasi 20 detik. Visualnya kami ambil yaitu cuplikan anak-anak bermain di taman sekolah saling menyapa dan bekerja sama. Narasi atau audionya yaitu halo teman-teman, tahukah kamu kita hidup di tengah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah tempat kita berinteraksi dan belajar bersama. Ayo kita kenali. Terus bagian yang kedua yaitu pengertian dari lingkungan sosial. Dengan durasi 50 detik. Visualnya yaitu animasi keluarga, teman, dan masyarakat. Anak-anak belajar bersama di kelas. Terus narasi atau audionya, lingkungan sosial adalah semua orang di sekitar kita seperti keluarga, teman, guru, dan tetangga. Mereka penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Terus bagian yang ketiga yaitu contoh dari lingkungan sosial. Dengan durasi 1 menit 20 detik. Visualnya yaitu anak-anak membantu teman membersihkan lingkungan bersama dan berbagi makanan. Terus audionya yaitu lingkungan sosial mengajarkan kita untuk saling berbagi, bekerja sama, dan peduli. Misalnya yaitu membantu teman yang kesulitan atau menjaga kebersihan bersama. Terus yang keempat yaitu pentingnya lingkungan sosial. Durasinya yaitu 1 menit 50 detik. Terus visualnya yaitu anak-anak bergandengan tangan sambil tersenyum melihat keluarga berbincang di rumah. Terus audionya itu lingkungan sosial membantu kita belajar menghormati, memahami perbedaan, dan menjalin persahabatan. Dengan lingkungan yang baik, kita menjadi lebih bahagia. Terus videonya mana? Kalau yang punya saya belum, Pak. Soalnya kan saya tuh buatnya ada yang di sekolah, Pak, kan. Semalam kami udah ke sekolah. Yang adanya punya dia, Pak. Suaranya kok enggak? Ini terkait apa ini? Itu interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, interaksinya bagaimana coba? Kayak kita membutuhkan, misalnya kita kayak membajak sawah, kita butuh kerbau binatang gitu untuk membajak sawah kayak gitu. Terus kalau ini coba di stop. Ini apa nih? Sawah, Pak. Interaksinya apa nih? Naskahnya mana naskahnya? Nah, itu jangan ditutup dulu. Naskah mana nih? Dibuka itu tadi. Ya, itu tadi sawah bagian mana naskahnya?
Kan masih progres awal Pak. Ya progres awal kalau nggak nyambung progres apa? Iya, maksudnya Pak kan belum sesuai, belum sesuaikan dengan naskahnya Pak, masih Iya, dimasuk-masuk. maksudnya sawah tadi bagian mana? Naskahnya Itu tumbuhan dari mana? Yang mana? Iya, nggak ada, dia. nggak ada Pak. Ada. Nah ini mana progres itu secara tempel nih, saya itu gampang buat dokumennya kan begitu. Yang salah bagian mana? Selesai. Ini tumbuhan. Ada tuh tumbuhan yang menyerap air itu Pak. Itu kan udah dalam pikiran saya nggak ada gunanya ini sawah. Ini kan ada Pak tumbuhan menyerap dari itu air kan itu sawah. Ya ibu kan improv aja di sini tadi, nggak mikir. Seharusnya kan sesuatu itu kalau kita rencanakan tanpa mikir. Karena ibu tadi kan udah jawab, sawah itu nggak ada. Ini jangan begitu. Terus coba mana videonya lagi? Sapi tadi mana? Karena nggak sapi tadi mana? Ini lembu Pak. Terserah lah, yang mana? Di edit loh Pak. Apa itu? Mana? Iya, naskahnya yang mana? Jangan di situ. Naskahnya tuh bagus kan? Suaranya nggak ada cuma di situ. Di situ ya. Mana? Mana lembu kamu tadi? Hewan Pak. Apa? Lembu. Bagian tentang hewan apa lagi itu loh. Nih. Itu hewan makan tumbuhan. Mana video makan tumbuhan tadi? Sapi jauh. Jangan lembu. Lagi jalan-jalan sore. Ada. Makanya nampak dia menyimak. Di belakang tadi lembu. Depan. Awalnya. Masa ini Pak? Tunggu sini. Oh iya. Itu kuda. Udah makan tumbuhan juga kan? Enggak. Nah, itu tadi. Itu saya. Ini bukan mabuk orang bayar. Oh iya. Mana? Coba lihat. Lagi makan ya Pak? Stop dulu. Nah ini teman-teman, kita buat video. Ini mau direkam lembunya apa simpangnya? Nanti di dekatnya aja hajarnya kita Pak. Dari mana aja lah. Jadi gimana mau buat video banyak alasan? Kan masih belum siap ada pembahasannya. Baru kurang juga videonya Pak. Makanya apa yang ada dulu masukin. Oke, tepuk tangan dulu Pak. Baik, teman-teman, kemarin kita kan udah banyak menerima materi, jadi kan kita harus paham karakteristik kita tadi juga. Kemudian kalau kita merekam, kalau terlalu doyan, itu kan jangan kan anak kecil, orang dewasa aja muntah liatnya. Ya, kita kayak naik mobil, kakinya jangan terlalu besar. Nah kemudian ketika merekam itu fokusnya apa? Nah, apakah simpang di Tamiang, apakah sawit, apakah lembu? Lembunya cuma 2 detik, kan banyak tadi karena rusak. Itu harus fokus. Nah, kemudian teman-teman, makanya kemarin kan sudah saya sampaikan, jangan sampai kita ketakenun naskahnya belum siap, mau ditakenun kita nggak tahu mau ngapain. Makanya naskahnya dulu dibuat, kalau sudah fokus di naskah, baru teman-teman ambil video.
Jangan sudah kita ngambil video kita bingung ini video untuk apa. Bahkan kita nggak tahu posisi video kita itu di mana. Ini kan lebih menyedihkan ya. Nah, jadi bukan asal dimaknakan progres itu bukan asal progres aja. Nah, bukan asal ditambah-tambah, disatuin, udah dibilang karena begitu juga. Tapi harus ada keseriusan di situ. Gitu ya? Ya, Pak. Semua. Nah, saya kira itu dan teman-teman silahkan berikan tanggapannya apa yang didapatkan setelah kemarin mendapatkan informasi terkait media pembelajaran khususnya video dari Ibu materi kemarin. Silahkan tanggapannya apa yang mungkin selama ini kurang ini tapi setelah mengikuti dari Ibu kemarin saya dipaham atau apa begitu ataupun setelah membuat video naskah saya terlatih apa tanggapannya. Mic-nya kasih ke yang ngomong ya. Pak, izin Pak. Ya. Ke ini dulu yang materi dulu. Nanti ada giliran. Mungkin setelah setelah mengikuti kegiatan yang semalam Pak kan, terus sudah membuat naskah juga Pak. Jadi untuk membuat videonya itu lebih mudah, terus lebih terstruktur lah Pak. Itu menurut saya Pak. Oke, kira-kira bermanfaat nggak apa yang disampaikan materi sebelumnya? Bermanfaat Pak. Manfaatnya apa? Manfaatnya mungkin dapat mempermudah kami dalam membuat media video Pak. Oke, baik berikutnya ini. Tanggapan saya setelah mengikuti pembelajaran semalam, bisa membuat video bisa menjadi lebih baik dan lebih tahu banyak aplikasi mengedit. Saya akan bisa mengedit setelah tahu tanggapan dari kalian tadi. Dah itu saja. Oke, baik. Kita akan dulu. Dikembalikan ke tempat duduk, ibu duduk di tempat semula. Sekarang kita ke siapa yang Pak, mengenai iya boleh. mengenai naskahnya apakah sudah betul Pak? Naskah yang sudah kami buat Pak? Naskahnya tadi udah rinci, udah per waktunya juga udah oke. Kecuali yang naskah yang belum saya lihat tadi nanti tinggal disesuaikan aja. Gitu ya. Yang penting videonya tadi harus Yang goyang-goyang Pak ya. Naskah, ya yang goyang-goyang juga. Ya kan ibu kalau naik motor mau Android mau Android. Makanya alat gimbal yang terbaik itu adalah tangan kita, makanya tangan kita itu harus dilatih betul. Dan tangan kita itu lebih elastis daripada gimbalnya yang ada di apa namanya yang mahal itu namanya iPhone dan sebagainya lah, jadi itu lebih bagus. Jadi makanya tangan kita itu harus dilatih. Oke, silakan ada lagi. Pak, berarti itu naskahnya boleh direvisi kan? Boleh. Tapi nanti yang diunggah, nanti saya buat folder baru, mana naskah yang direvisi, mana yang sudah oke, misalnya. Juga videonya juga begitu. Tapi yang sebelum itu yang direvisi jangan dihapus. Nanti saya lihat juga ketepatan waktu pengumpulannya, karena kan ada yang tepat. Jadi kita di sini semua kita nilai ya, ketepatan, keseriusan, segala macam. Karena nanti digerakkan ketahuan kapan akhirnya mengunggah. Ya, apalagi ada yang tidak mengunggah. Berikutnya tadi Suci yang angkat tangan, silakan langsung aja presentasi, nanti berikan tanggapan di terakhir. Silakan.
bisa nih kan? Bisa loh Oh ini naskah kan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Arimi dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil naskah kami dan hasil video yang kami buat, progresnya. Baik, di sini naskah dari skrip video saya. Nah, di sini itu dari videonya saya nge-shoot tentang aturan sekolah sama lingkungan. Nge-shootnya itu ada Tugu Kota Langsa, Lapangan Merdeka, sama jalanan lampu lintas, jalanan lampu lalu lintas dan beberapa SD. Terus di sini backsoundnya itu kayak musik, dan terus di sini ada shoot di SD. Tapi dari video saya yang udah diprogres belum ada shoot tentang SD karena hari besok mau nge-shootnya. Oke, kalau memang musik ditulis musik ya di sebelahnya. Oh, di sebelah ini ya Pak? Iya. Kemudian menceritakan tentang sekolah, apa yang diceritakan itu juga harus. Iya Pak, karena belum kemarin tuh belum tahu sekolah mana, jadi belum buat di situnya. Jelasin juga Pak. Nah, di sini karena saya mengambil tentang peraturan sekolah, jadi saya akan nge-shoot siswa yang memakai seragam rapi dan sesuai di sekolahnya. Terus saya akan nge-take siswa itu seragamnya dari atas sampai bawah. Terus ada siswa yang sedang diantar orang tuanya sekolah menuju gerbang, karena di situ juga sesuai dengan kedisiplinan. Dan juga ada suasana kantin di sini. Suasana kantin siswanya yang antri itu juga sebagian dari peraturan dari sekolah untuk antri supaya nggak nerobos antrian. Nah, di sini juga ada tentang yang lingkungan di luar sekolah, yaitu kayak ada orang naik sepeda motor terus nggak memakai helm, terus ada juga yang menerobos lampu merah. Terus ini rencana ada adegan kecelakaan dibuat-buat Pak, cuman masih dipikirkan lagi. Terus yang terakhirnya ini, cuman segini. Terus ada videonya, video progres. Ulang nih, apa? Buka. Mana weh? Itu dibagikan pada saya. Nih. Ya. Ada suaranya nggak nih? Progres awalnya baru 20 detik Pak. Ini diam dulu. Ini untuk opening videonya. Karena video pertama itu ada di shoot sekolah. Ada suaranya seharusnya. Kayak mana biar ada suaranya? Ini apa? Nggak apa-apa, nggak usah ada suara apa-apa. Nggak kuat ini. Ini. Itu baru awalnya Pak. Nanti abis video ini lanjut ke shoot SD. Oke, kemudian
Itu yang terlihat malas ya, masa semua sub itu dari atas motor, nggak berhenti sama sekali. Ada Pak lo ini Chan. Lagi pacaran sub lewat sub. Enggak Pak. Tunjukkan kita itu serius gitu, berhenti turun minta izin ke lokasinya, boleh nggak kami ngambil, kan gitu etika pengambilan video kan gitu. Jadi kita izin dulu ke orangnya, kami mau ini semua, jangan hanya sebatas lewat. Enggak lewat Pak, ada kami di tengah enggak kami ada video yang kami di tengah-tengah lalu lintas, ada videonya Pak. Di ini tada. Tapi nggak dimasukin. Belum dimasukin Pak. Nah yang ini yang awal saya di tengah-tengah lampu lalu lintas, ini juga enggak Pak. Ini juga berhenti. Enggak di atas motor. Yang ini. Yang itu di atas motor karena mau supaya nggak goyang juga videonya Pak. Cuman itu agak goyang. Gimana? Di atas motor. Ini di atas apa? Ya? Ya, jangan semua aktivitas dibiasakan di atas motor. Ya, duduk, bentar, berdiri, izin sama satpamnya apa boleh nggak kami pakai. Gitu kalau memang perlu surat, apalagi kan pakai peraturan sekolah, masuk ke sekolah, surat ke Iya. sekolahnya ambil video. Udah ada suratnya Pak. Ya, nanti kalau bagus kami kasih ke bapak videonya kan itu semestinya. Jadi kolaborasi. Itu ya. Ya Pak, Oke, baik. berikutnya. Buka dulu. Jadi juga. Ini apa nih? Ini video ya? Bisa bisa. Di sini nggak bisa. Apa? Di sini saya mengambil materi tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, yang pertama itu intronya musik latar dan tenang tuh videonya hutan, taman kota dan jalanan. Yang kedua visual alam seperti hutan-hutan gitu. Di situ menjelaskan mengenai lingkungan. Selanjutnya lingkungan alam dan buatan. Di situ ada danau dan hutan, lalu rumah, sekolah, jembatan dan jalanan raya. Selanjutnya ada hutan yang lebat itu menjelaskan lingkungan alam. Nah, di sini ini yang di sekolah. Visualnya itu anak-anak menyiram tanaman, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya ada manfaat lingkungan buatan bagi kehidupan. Scene-nya ini di sekolah. Selanjutnya ini dampak negatif dari bila nggak menjaga lingkungan itu sungai-sungai yang kotor, penuh sampah, hutan yang gundul dan suasana kota yang penuh dengan asap kendaraan. Selanjutnya ada di sekolah, ini seperti anak-anak bersemangat untuk menanam pohon, membersihkan sampah di taman, menggunakan botol minum yang bisa dipakai ulang. Dan penutupnya ini latar alam dan sekolah dengan anak-anak melambai tangan dan tersenyum. Di sini seperti ini videonya.
Di sini sebenarnya ada ini monolognya, suara, tapi belum diisi. Udah, oke. Setelah ini Pak, yang di sekolah itu, cuman belum ke sekolah, besok ini sekolah. Oke, nah ini ya sama lah ya sama yang sebelumnya, jangan di atas motor gitu. Jadi kalau memang mau jalan aja pelan-pelan gitu. Jadi bisa kontrol gerakan kaki kita, teknik pengambilan videonya kan itu juga perlu dipelajari. Jadi kelenturan kaki, kelenturan tangan itu teman-teman harus biasakan dari sekarang. Jangan di atas motor. Nah ini keamanan juga. Kalau teman-teman ada pencuri misalnya dilihat teman-teman yang mendekatkan api itu kan berbahaya. Jadi kita perhatikan juga keamanan kita. Dan kemudian waktunya itu jangan terlalu cepat gerakannya, itu kan nggak jelas ya fokusnya yang mau diambil itu apa. Nah kalau memang videonya, lebih baik videonya itu diam, tapi benda yang kita shoot itu yang bergerak, jangan kameranya yang terlalu banyak bergerak. Dan kemudian jangan terlalu banyak ngezoom. Kalau ngezoom itu, kalau memang aksesnya itu tidak bisa, misalnya kita mau mengambil video presiden, di depan itu sudah banyak wartawan, kita di jauh, nah itu baru boleh ngezoom. Kita ambil ngezoom dari jauh. Tapi kalau memang kita bisa mendekat, ya udah kita dekat aja, nggak usah zoom kamera kita. Nah fungsi zoomnya itu ya. Nah makanya ada zoom out, zoom in itu. Jadi bukan dari segala posisi kita mengambil zoom. Nah kalau memang bisa mendekat, ambil dekat aja. Nah jadi itu. Kalau memang kita keterbatasan, misalnya kita mau merekam gunung berapi, kan kita nggak mungkin mendekat gunung berapi, itu boleh zoom. Tapi kalau memang kita masih bisa naik ke atas, karena gunung berapinya aman, ya udah kita naik ke atas aja melihat bagaimana suasana gunung berapi. Tapi kalau memang nggak bisa, baru kita zoom. Itu guna zoom ya, tapi tidak sembarangan digunakan zoom itu. Ya, karena dari kualitas videonya juga nanti tidak bisa bagus kalau kita mendekat. Ketajamannya juga, apalagi HP kita HP Android, nah itu kan punya keterbatasan, kita zoom lagi. Akhirnya muka orang kayak kotak-kotak. Ya. Nah, makanya sama kayak kejadian kasus Ariel ke Danau Toba kemarin. Jadi mestinya begitu. Oke, gitu ya. Bagaimana responnya setelah itu, silakan. Yang lain diam dulu ya. Baik Pak, tanggapan saya setelah ikut pelatihan kemarin, bahwasanya kan biasa Suci ngedit video tuh kayak langsung aja tanpa naskah. Jadi karena pelatihan kemarin jadi tahu rupanya buat naskah dulu baru kita ngetik video supaya terstruktur. Dan juga manfaatnya tuh bagi diri saya sendiri sangat bermanfaat. Jadi kita tahu bagaimana media pembelajaran lainnya, ada media pembelajaran lainnya seperti video ini gitu. Manfaatnya sangat baik. Oke, berikutnya Ibu. Bagi saya, setelah mengikuti pelatihan kemarin, saya jadi lebih tahu banyak aplikasi untuk mengedit. Biasanya kan saya cuma menggunakan CapCut, CapCut. Iya, apa punya jahat? Ini dia kan. Naskah. Oh. Video tuh naskah-naskah lo ya Pak? Naskah. Apa ya? Nih. Oh iya. Hah? Oh ini. Dibuat tag 2 aja biar nggak keluar masuk. Oh, Malija. Baru buat. Jauh jam 8 tadi. 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya pakai ya. Nah.
Mungkin naskah di sini saya menggunakan perilaku dan sikap yang sesuai dengan Pancasila PPKN, Pak. Terus yang pertama itu ada pembukaan, yaitu dengan audionya. Anak-anak, selamat pagi. Di pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila. Terus videonya itu ada animasi ceria dengan latar anak-anak di kelas, tampilan buku dengan judul Pancasila dan gambar burung Garuda, Pak. Yang kedua ada tujuan pembelajarannya, yaitu tujuan kita hari ini adalah memahami dan mempraktikkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Videonya yaitu tulisan tujuan pembelajaran muncul di layar. Yang pertama ada memahami nilai Pancasila, yang kedua ada menerapkan sikap dengan sesuai Pancasila. Untuk yang nilai-nilai ini, Pak, sila pertama mengajarkan kita untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Contoh dari sikapnya itu berdoa sebelum makan, atau dengan videonya gambar anak-anak berdoa bersama sebelum makan dan animasi anak membantu temannya yang sedang beribadah. Terus yang kedua ada sila kedua, yaitu mengajarkan kita untuk saling membantu. Contohnya menolong teman yang kesulitan belajar atau tidak membuli teman. Videonya itu animasi anak membantu temannya mengerjakan tugas, tampilkan tulisan berbuat baik di layar. Yang sila ketiga yaitu mengajarkan kita untuk hidup rukun, contohnya yaitu bermain bersama tanpa membedakan suku atau budaya. Untuk videonya yaitu gambar anak-anak dari berbagai suku bermain bola bersama, di layar munculkan teks hidup dan rukun. Sila keempat yaitu mengajarkan kita untuk bermusyawarah, misalnya memilih ketua kelas dan berdiskusi, bukan bertengkar. Untuk videonya itu animasi anak-anak sedang rapat di kelas dengan guru, tampilkan kata-kata musyawarah dan kerukunan. Terus yang terakhir ada sila kelima, yaitu mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama. Contohnya itu berbagi makanan dengan teman dan tidak membawa bekal. Untuk videonya itu anak-anak berbagi bekal di sekolah, tampilkan tulisan berbagi itu indah. Untuk ini latihan soalnya itu yuk kita coba buat soal. Pertanyaan pertama, apakah contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama Pancasila? Pilihan jawabannya A, mengganggu teman. Itu, Pak, contohnya. Untuk penutupnya, bagus sekali anak-anak. Hari ini kita sudah belajar tentang Pancasila. Jangan lupa mempraktikkan sikap sesuai dengan Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk videonya, animasi anak-anak tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera. Tampilkan teks terima kasih, sampai jumpa. Ini masih progres, Pak. Enggak, ini kan masih ada gambaran awal aja, Pak. Coba. Belum, ini kan mau turun ke lapangan juga pakai SD, karena kan di teksnya kerukunan dengan siswa. Halo adik-adik. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebelum kita memasuki lebih dalam, apakah kalian tahu apa itu Pancasila? Nah, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila dapat mendorong kita untuk hidup dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan nilai-nilai. Pancasila juga dapat mengajarkan kita untuk menghormati perbedaan, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta bersikap jujur dan adil. Nah, Pancasila juga mengajarkan kita rasa bertanggung jawab dalam segala tindakan. Nah, Pancasila juga mendorong kita dalam partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dengan semangat gotong royong dan solidaritasnya. Halo anak-anak, selamat datang di pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai
Pancasila. Tujuan kita hari ini adalah memahami dan mempraktikkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini pertama ini Nah, kita teman-teman untuk di awal itu tunjukkan dulu ya, mereka sudah saya sampaikan, tunjukkan dulu kita sebagai yang pemilik videonya. Nah, kalau memang ada monolog, tunjukkan wajah kita itu monolog, kita akan menceritakan terkait materi apa. Itu harus wajib semua di video harus ada kita, bukan kita ya, anda yang pemilik videonya. Dan kemudian di sini bukan hanya sebatas membaca, makanya penting sekali karakteristik peserta didik itu kita pahami. Kalau teman-teman hanya menampilkan tulisan kemudian suara, itu kan mengulang hal yang sama. Dan siswa kita nanti cepat bosan, mereka sudah disampaikan oleh pemateri, siswa kita itu kan cepat bosan usia itu. Jadi usahakan kalau memang kita ingin menjelaskan pengertian Pancasila, cukup dari kita pengertiannya itu, tulisannya nggak usah ditampilkan, tapi aktivitas, misalnya tadi ada gotong royong, aktivitas apa yang dilakukan ketika kita menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan gotong royong, kemudian kebersamaan, saling peduli dan tanggung jawab. Tadi kan banyak, videonya itu aja yang ditampilkan, kita lah yang menjelaskan. Jadi kita, suara kita menjelaskan pengertian terkait Pancasila, tapi di video adalah aktivitas kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pengertian Pancasila. Nah, usahakan kalau memang di sini video, semua itu kan harus bergerak. Beda ya dengan gambar yang disatukan menjadi video. Nah, jangan hanya sebatas Al-Quran. Kalau memang bisa, orang membaca Al-Quran, kita sore-sore ya pergi ke masjid kan banyak itu balai-balai yang mengajarkan Al-Quran. Kita ngambil aja izin aja, langsung dimasukkan kalau memang nilai-nilai sila yang pertama. Kalau memang orang beribadah ya aja orang beribadah. Dan kita harus memenuhi ketentuan juga. Nah, kita di sini kan akan diunggah ke YouTube. Jangan sampai suaranya itu plagiat. Nah, jadi nanti jangan sampai gara-gara video kita ngambil audio dari orang lain, akhirnya YouTube-nya rusak semua, di-blok gara-gara kita copyright ya. Itu nggak boleh, dijaga betul. Dan kemudian kita kan juga ada video memang ketentuan apakah layak ditonton anak-anak atau tidak, itu juga harus diperhatikan. Kemudian kalau kita merekam anak-anak, semestinya kan itu ada izin orang tua. Nah, pastikan bahwa memang anak-anak itu rela divideokan. Dan kemudian kalau kita mengambil video orang, itu wajib mencantumkan kita ngambil pemilik video itu siapa. Jangan ngambil di YouTube di mana-mana terus kita masukin ke video kita, kemudian di awal kita klaim bahwa video itu milik kita, padahal kita ngambil dari orang lain. Nah, kalau memang kita masukkan ke video kita, maka disebutkanlah bahwa video kita ambil dari mana. Itu ketentuannya harus jelas ya. Jangan sampai nanti kita dianggap, wah ini kan karya saya walaupun nggak ke jalur hukum karena kita nggak komersil. Kalau komersil bisa aja kita dituntut ke jalur hukum, karena ini tidak ya mungkin tidak sampai ke jalur hukum. Tapi etikanya kan kita udah bangun duluan ya, karya kita yang kita klaim, tapi sebenarnya itu karya orang lain. Begitu ya, Pak. Beda dengan audio yang memang kita ambil dari audio YouTube. Itu kan memang sudah terkoneksi dan nanti di keterangan pengunggahan video itu otomatis keluar kita ngambil videonya dari mana, itu tidak kita cantumkan juga nggak masalah. Jadi karena kredit titelnya itu sudah ada di bagian keterangan deskripsi video itu kan otomatis keluar. Tapi kalau memang tidak muncul ya di YouTube-nya itu yang ditampilkan ditulis bahwa ini adalah video siapa, kita ambil dari mana, itu harus jelas ya. Makanya teman-teman, keaslian karya itu sangat penting, apalagi kita di dunia akademis itu harus ada. Itu saya kira Rizky, dan ini khusus untuk teman-teman yang lain juga, bukan hanya untuk Rizky ya. Pak. Silakan tanggapannya terkait kemarin. Untuk terkait penjelasan dari kedua dosen tersebut, Pak, Rizky dapat menambah pengalaman tentang pembuatan video itu akan lebih detail lagi, terutama untuk pembuatan naskah. Mungkin untuk pembuatan video kita harus susun naskah juga, Pak, agar lebih tersusun rapi gitu, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan buat Rizky. Kemudian responnya dari sana dulu, mikir lagi ke sana satu persatu.
Ya, berdiri ya, Ibu. Dari Nanisa.